Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah resmi mencabut PPKM pada 30 Desember 2022. Lalu bagaimana dengan kelangsungan vaksin COVID-19? Apakah masih diperlukan terutama oleh kelompok rentan? Kita akan membahasnya dalam bincang-bincang kali ini bersama Dr. Rima Lolong dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Halo dok, baik mungkin saya memperkenalkan dok untuk perkenalkan diri secara personal lebih dahulu. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan nama saya Dr. Rima Lolong. Saat ini saya sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih sudah mengundang kami untuk bincang-bincang pada saat ini yang kiranya bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 tentunya. Oke, baik. Dokter Rima, PPKM kan ini udah dicabut. Nah, apakah masih ada kasus COVID-19 di Sulawesi Utara khususnya? Ya, terima kasih. Jadi PPKM kan dicabut sejak akhir tahun kemarin. Artinya PPKM itu kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi untuk status pandemi itu belum dicabut, artinya itu masih kemungkinan adanya kasus COVID-19 itu masih bisa terjadi. Nah, jadi karena pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu kan didasari karena COVID-19 itu yang sudah bisa terkendali kalau di Indonesia dan juga karena adanya imunitas hasil dari vaksinasi COVID-19. Jadi ada survei di bulan Januari yang hasilnya tingkat imunitas di Indonesia itu sudah cukup tinggi. Nah, dasar itu sehingga dicabutlah PPKM ini, tapi pandeminya itu masih tetap ada. Artinya kita masih tetap waspada. Kalau kasusnya di Sulawesi Utara ini di tahun ini sampai bulan April, kalau di Januari memang kasusnya tinggal di bawah 10, 1, 2 begitu. Tapi ini April ini memang ada sedikit naik, tapi masih di bawah, masih 5 kasus ya sampai terlapor di bulan April ini. Jadi artinya sudah bisa dikendalikan. Oke, terima kasih dok. Bicara soal vaksin, program vaksinnya itu bagaimana dok? Masih ada dan atau seperti apa? Ya. Jadi vaksinasi COVID itu tetap berjalan, jadi tetap dilayani terutama di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi bisa di puskesmas, rumah sakit atau klinik pemerintah dan itu disediakan masih gratis. Oke, mengapa dok vaksinasi ini wajib bagi kelompok yang rentan? Ya, kelompok rentan berarti termasuk situ lanjut usia, ya. Karena kelompok rentan ini termasuk kelompok yang resiko tinggi untuk mendapatkan penyakit seperti COVID-19. Jadi apalagi kalau lansia itu kan sudah ada yang sebagian besar mengalami masalah kesehatan. Nah, jadi kalau dia kena COVID, dia bisa lebih mendapatkan yang tingkat keparahan. Jadi sangat penting mendapatkan vaksinasi COVID-19 supaya terhindar dari penularan COVID-19. Nah, kelompok rentan ini kan berarti yang lanjut usia. Bagaimana kalau ternyata mereka punya komorbid, Bu? Penyakit riwayat yang lalu-lalu terus ditambah dengan vaksinasi. Bagaimana itu, dok? Iya, jadi kalau lansia dengan komorbid itu bisa divaksin, tapi tentu harus melalui pemeriksaan. Jadi sebelum mendapatkan vaksinasi itu ditanyakan riwayat penyakitnya, termasuk pengobatan yang sedang dijalani. Jadi nanti dokter yang akan menentukan apakah lanjut usia ini bisa mendapatkan vaksinasi COVID atau tidak. Jadi tergantung kondisi masih. Berarti tidak ada rentan umur gitu dok. Tidak Jadi ada. Kalau vaksinasi kan mulai dari 6 tahun ke atas. Jadi anak juga bisa divaksinasi 6 sampai 11 tahun, remaja 12 sampai 17 tahun, kemudian dewasa 18 tahun ke atas. Oke. Sampai lansia tentunya. Oke.
Jadi dok, di mana kita bisa mendapatkan informasi terkait vaksinasi ini? Terlebih khususnya di Sulawesi Utara. Karena sekarang sudah jarang terdengar ada vaksinasi dan lain-lain. Biasa kan tahun-tahun kemarin banyak yang buka di mal-mal. Kita bisa dengan gampang gitu, dengan gampang mencari informasi. Tapi sekarang kayaknya susah. Dan masih minim informasi terkait vaksin setelah PPKM telah resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Di mana kita bisa mencari itu, dok? Nah, jadi sebenarnya bukan minim ya, karena sosialisasinya tetap berjalan. Cuma mungkin karena tadi PPKM dicabut sehingga aktivitas masyarakat jadi lebih meningkat, sehingga informasi itu Kurang. tidak seintens ketika masih ada PPKM. Jadi untuk vaksinasi itu tadi bisa didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, di puskesmas, rumah sakit. Ya, jadi bisa didapatkan di situ. Secara gratis. Gratis, iya. Jadi kita bisa langsung tanyakan ke fasilitas kesehatan sana, apakah masih tersedia untuk vaksinasi. Nah, terkait vaksinasi yang sekarang lagi hype gitu dok, booster kedua, apakah sudah bisa kita ini bersama? Ya, jadi kalau booster sekarang memang prioritasnya kepada lanjut usia, kelompok rentan. Kelompok rentan. Nah, jadi bisa mendapatkan booster kedua, tapi tentunya kita memperhatikan ketersediaan vaksin yang ada, karena vaksin itu kan dari pusat, ya. Jadi vaksin yang tersedia di daerah itu yang tentunya kita bisa berikan ke lansia atau ke penerima vaksin. Jadi untuk bukan juga lanjut usia kayak saya ini bisa dok? Prioritasnya memang lansia karena masih terbatas. Jadi mungkin ke depan vaksinnya bertambah, mungkin bisa diperluas sampai semua sasaran. Oke, siap-siap dok. Mungkin ada imbauan dari Dinas Kesehatan terkait vaksinasi bagi kelompok rentan, juga terkait PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Mengingat saat ini kita dalam musim pancaroba, dok. Ya, terima kasih. Jadi pesan untuk vaksinasi COVID, jadi masyarakat itu jangan takut untuk mendapatkan vaksinasi COVID karena manfaatnya itu sangat besar. Jadi vaksin itu sudah dipastikan oleh pemerintah aman dan bermanfaat, sehingga tujuannya selain untuk memberikan kekebalan tubuh bagi kita, tapi juga kita bisa mencegah penularan ke orang lain, terutama kelompok rentan itu. Nah, kelompok rentan itu kalau dia mendapatkan vaksinasi berarti dia juga melindungi dirinya atau dari paparan COVID-19. Pesannya tentu kita tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kita tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, kita tetap rajin berolahraga. Menghadapi musim pancaroba ini kita tetap rajin berolahraga. Tentunya cek kesehatan juga secara rutin itu penting dilakukan, jangan tunggu sakit. Jadi check up. Jadi hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi itu sangat bermanfaat ketika bisa kita terapkan. Oke, siap dok. Sama saya mau nanya juga dok, kan sekarang ternyata masih ada yang takut vaksinasi. Kira-kira menurut dokter kita harus sosialisasikan kayak gimana lagi? Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak perlu takut karena sebelum kita menerima vaksinasi, kita sudah ada tahapannya, di anamnesa, di wawancara, riwayat penyakit, kemudian diperiksa oleh dokter sehingga dipastikan kita layak menerima vaksinasi, jadi tidak takut. Terkait informasi atau sosialisasi, kalau Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara itu menyediakan akses informasi lewat media sosial, website, Facebook, Instagram, yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan vaksinasi, dan masyarakat juga bisa berinteraksi. Jadi ada pertanyaan yang mungkin belum dipaham, mereka bisa bertanya, nanti ada tim yang akan menjawab, memberikan jawaban. Oke, siap.
Baik dokter, terima kasih banyak, ini diskusi yang sangat menarik karena akhirnya kita tahu bahwa pandemi masih terus ada. berlanjut. Ternyata masih ada, kita harus tetap bisa segera dicabut ya. Iya, kita masih harus tetap waspada, jaga kesehatan, dan jangan takut untuk vaksinasi pemirsa. Ini yang paling penting karena ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum vaksinasi. Ya, Masih booster mungkin, yang booster dan lain-lain itu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa kita masih harus tetap waspada, jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, perilaku hidup bersih, dan ya itu saja. Terima kasih banyak dokter, ini sangat menarik. Akhirnya kita bisa tahu. Terima kasih telah meluangkan waktunya, memberikan sedikit informasi dan ilmu dari dokter. Terima kasih.